Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Max Teja Cicika Widianto dari Fakultas Teknik Informatika Pascasarjana Angkatan 24. Di sini kita akan membuat tugas dari dari Pak Vincent, yaitu tugas multimedia. Yang di sini setiap kelompok akan melakukan durasi beberapa menit, dan di sini saya akan mencoba mengisi dengan materi tentang topologi jaringan. Karena di tempat saya mengajar teknik komputer dan jaringan di kelas 11. Di situ ada materi tentang instalasi lokal area network. Nah, topologi jaringan yang pertama ada topologi bus. Topologi bus biasanya memakai kabel koaksial, dan di topologi bus biasanya kelemahannya ada di transfer datanya biasa terjadi tabrakan atau kolisi. Nah, di topologi bus biasanya ada tambahan TPNC, terminator sama konektor BNC untuk menghubungkan satu sama lain. Yang kedua adalah topologi ring. Topologi ring hampir sama dengan topologi bus, memakai kabel yang sama, yaitu kabel koaksial. Yang berbeda adalah di topologi ring itu kabelnya melingkar, jaringan melingkar, jaringan tertutup yang sistem datanya mengalir secara satu arah. Jadi di sini tidak mungkin terjadi tabrakan. Peralatan yang dipakai hampir sama dengan topologi bus. Yang ketiga ialah topologi star. Topologi star sering kita pakai sehari-hari untuk warnet ataupun untuk jaringan di lab. Karena topologi star kita memakai yang namanya switch atau hub untuk mencabangkan atau membuat percabangan di setiap jaringannya. Dan di sini topologi bus memakai kabel UTP dan memakai konektor RJ45. Dan selain itu di topologi ring kita bisa membuat sistem yang bisa secara universal. Dan yang keempat adalah topologi star. Topologi star adalah kepanjangan atau istilahnya extended dari topologi bus. Jadi di dalam topologi star, di dalam topologi bus sebenarnya ada satu jalur utama Ethernet bus yang kemudian disambungkan dengan percabangan-percabangan di setiap node-nya. Kemudian yang keempat itu ada topologi mesh. Topologi mesh itu biasanya kalau di gambarnya sering orang atau murid-murid SMK biasanya menggambarkan seperti bintang, tapi sebenarnya di situ bukan topologi star. Topologi mesh sebenarnya hampir sama dengan topologi star. Yang berbeda adalah di setiap komputer, di setiap titik dia langsung berhubungan dengan komputer yang lainnya. Jadi kalau misalnya di situ ada 5 komputer, di satu komputer harus punya 4 cabang langsung menuju ke komputer-komputer yang lain. Jadi di sini topologi mesh dia kelemahannya adalah banyak kabel, jadi boros untuk pengkabelannya. Dan otomatis juga switchnya kalau misalnya portnya sedikit,
untuk mengakomodasi komputer yang banyak dia belum bisa. Dan mungkin yang sekian dulu. Karena waktunya udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Max Teja Cicipta Widianto dari Fakultas Teknik Informatika Pasca Sarjana angkatan 24. Ya, di sini kita akan membuat tugas dari apa ini? Oh ya, dari Pak Vincent, yaitu tugas multimedia. Yang di sini setiap kelompok akan melakukan durasi beberapa menit, dan di sini saya akan mencoba mengisi dengan materi tentang topologi jaringan. Karena di tempat saya mengajar teknik komputer dan jaringan di kelas 11. Di situ ada materi tentang instalasi lokal area network. Nah, topologi jaringan yang pertama ada topologi bus. Topologi bus biasanya memakai kabel koaksial, dan di topologi bus biasanya kelemahannya ada di transfer datanya biasa terjadi tabrakan atau kolisi. Nah, di topologi bus biasanya ada tambahan TBNC, terminator sama konektor BNC untuk menghubungkan satu sama lain. Yang kedua adalah topologi ring. Topologi ring hampir sama dengan topologi bus, memakai kabel yang sama yaitu kabel koaksial. Yang berbeda adalah di topologi ring itu kabelnya melingkar, jaringan melingkar, jaringan tertutup yang sistem datanya mengalir secara satu arah. Jadi di sini tidak mungkin terjadi tabrakan. Peralatan yang dipakai hampir sama dengan topologi bus. Yang ketiga ialah topologi star. Topologi star sering kita pakai sehari-hari untuk warnet ataupun untuk jaringan di lab. Karena topologi star kita memakai yang namanya switch atau hub untuk mencabangkan atau membuat percabangan di setiap jaringannya. Dan di sini topologi bus memakai kabel UTP dan memakai konektor RJ45. Dan selain itu di topologi ring kita bisa membuat sistem yang bisa secara universal. Dan yang keempat adalah topologi star. Topologi star adalah kepanjangan atau istilahnya extended dari topologi bus. Jadi di dalam topologi star, di dalam topologi bus sebenarnya ada satu jalur utama Ethernet bus yang kemudian disambungkan dengan percabangan-percabangan di setiap node-nya. Kemudian yang keempat itu ada topologi mesh. Topologi mesh itu biasanya kalau di gambarnya sering orang atau murid-murid SMK biasanya menggambarkan seperti bintang, tapi sebenarnya di situ bukan topologi star. Topologi mesh sebenarnya hampir sama dengan topologi star. Yang berbeda adalah di setiap komputer, di setiap titik dia langsung berhubungan dengan komputer yang lainnya. Jadi kalau misalnya di situ ada 5 komputer, di satu komputer harus punya 4 cabang langsung menuju ke komputer-komputer yang lain. Jadi di sini topologi mesh dia kelemahannya adalah banyak kabel, jadi boros untuk pengkabelannya.
dan otomatis juga switchnya kalau misalnya portnya sedikit untuk mengakomodasi komputer yang banyak dia belum bisa. Dan mungkin yang sekian dulu karena waktunya udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.